Ya Allah, pergunakanlah kami. Wala tastabdilna, jangan engkau ganti kami. Bagaimana caranya? Sertakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana menyertakan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, bantulah Allah. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian membantu Allah, Allah akan bantu kalian. Bukan berarti Allah itu enggak mampu, bukan. Tapi Allah itu punya kanun hidup ini, punya kanun. Kalau kalian buat begini, maka datang begini. Allah yang membuat aturannya. Maka bantulah Allah. Kita sering mengatakan ini untuk mengentaskan kemiskinan. Program kita mana? Kenapa kita nggak buat sesuatu di pintu? Bapak belanja di sini, berarti Bapak telah menabung dan membantu panti asuhan fulan. Bapak telah membantu rumah balai Quran di tempat fulan. Bapak telah membantu orang-orang mu'allaf di tempat fulan. Orang pun semangat. Belanja berapa? 48.000. Sisanya 2.000, Pak. Bapak boleh ambil dan Bapak boleh sedekah. Oh, berapa sedekah yang wadat? Oh, 5.000, 10.000 dan seterusnya. Jadi interaksinya ini bukan lagi masalah ekonomi, tapi masalah intan surullaha yansur. Semangat seperti ini harus ada. Kemudian di antara kita membantu Allah, taat kepada Allah. Harus beda koperasi kita dengan yang lain. Harus beda mart kita dengan yang lain. Mart orang lain, waktu salat terbuka. Kalau waktu salat kita juga terbuka, berarti nggak ada beda kita dengan yang lain. Orang akan melihat mana mart yang lebih besar, mart yang lebih komplit, mart yang lebih murah. Tapi ketika, mohon maaf, ya, waktu salat ditutup. Mungkin 1 hari, 2 hari kita marah ketika kita perlu, ya. Tapi udah 2 hari kita datang ke situ, teringat sama kita. Ini waktu salat, jangan kita pergi ke sana. Karena 212 martnya sedang ditutup. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan kan benar. Yang kita lakukan benar, niatnya juga benar. Dan kita mengingatkan orang lain yang seperti itu adalah sebuah kebaikan. Lalu bagaimana menyertakan bantuan Allah? Menyertakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dan takwa. Fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Bersabarlah, sesungguhnya kesudahan dan kemenangan itu milik orang-orang yang bertakwa. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, sabar, takwa, syarat kemenangan. Dalam surat Ali Imran ayat 120, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, enggak akan mampu siapapun memudaratkan kalian, membinasakan kalian. Innallaha bima ya'maluna muhit. Bahkan Allah itu akan terhadap yang mereka lakukan itu Allah akan selimuti. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala akan langsung bantu kita dan kita pun tidak akan mudarat dengan tipu daya mereka. Surat Ali Imran demikian. Dalam surah Ali Imran ayat 186 juga demikian. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Begitu juga dalam surah Yusuf ayat 90. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Jadi ternyata syarat kemenangan di antara syarat untuk mendatangkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala adalah sabar dan takwa. Apa maksud sabar dan takwa? Takwa jelas minta bantuan sama Allah Subhanahu wa taala. Pengurus jangan pernah meninggalkan tahajud dalam 1 minggu sekali minimal. Ada muhasabah, ini perjuangan ini, jihad. Ketika orang-orang Indonesia berangkat ke Palestina, ingin ikut membantu orang Hamas. Orang-orang Hamas bertanya kepada orang Indonesia, hari ini berapa juz baca? Hari malam berapa rakaat salat tahajudnya? Sedikit, jangan. Nanti kalian tuh memudaratkan kami. Kalian di rumah saja. Sampai kualitas iman kalian, ruh kalian kuat, baru ikut bersama kami. Kalau tidak akan menyusahkan kami. Jadi ini perjuangan ini, pengurus
harus meniti jalan takwa. Kalaupun kita katakan tidak, mereka belum mencapai level orang yang bertakwa, tapi harus meniti jalan-jalan ketakwaan. Yang kedua, sabar. Apa maksud sabar? Sabar itu ya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya syariah ya syariah. 212 koperasi syariah. Berarti ini bukan koperasi biasa, koperasi syariah. Maka kalau seandainya ada yang tidak syariah, bagaimana kita memperjuangkan syariah? Mustahil. Mustahil kita mendengungkan syariah, tapi kita sendiri nggak syariah. Nggak syariahnya di mana? Nanti kita akan sebutkan beberapa hal. Ini yang ketiga, 3 syarat kemenangan atau 3 syarat agar Allah bersama kita. Setelah yang pertama tadi membantu Allah, yang kedua sabar dan takwa, dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, jangan berselisih. Jangan bertengkar. Jangan hanya lidah kita, mulut kita dalam argumentasi silahkan. Tapi begitu keluar dari majelis dapat berpelukan. Itu sudah selesai di majelis. Saya ingin ubah part lagi. Nggak boleh ada yang menggantikan keputusan rapat ini. Aura 212, aura kemenangan, aura semangat membela keislaman akan bermasalah disebabkan apa? Tanau, ya, disebabkan munaza'ah, berselisih. Berbeda pendapat dalam musyawarah biasa, tapi harus ada ujungnya. Di Mesir saya sekian lama melihat orang Mesir bertengkar. Ternyata mereka di ini apa namanya, lecet ya, tabrakan sampai sedikit mereka bertengkar. Kamu serang bertengkar, tapi ujungnya mohon maaf, berpelukan, nggak ada apa lagi. Jumpa di masjid biasa saya, nggak ada masalah sama, Masya Allah. Mampukah kita ambil budaya positif itu ke masyarakat kita? Kalau mampu, insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kita akan mampu. Jadi penutup ayat tersebut bagaimana? Wasbiru, untuk menghindarkan dari munaza'ah ini perlu sabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang, karena sebuah komunitas yang bagus bukan berarti semuanya satu ide, bukan. Sebuah komunitas yang bagus karena di dalamnya ada orang-orang yang bisa menanggung penderitaan, mampu bersabar dari kekurangan saudara-saudaranya. Itu dia komunitas yang bagus. Adapun semuanya ingin menang, pasti nggak akan bagus. Komunitas yang bagus itu komunitas yang di dalamnya ada perbedaan, tapi banyak orang di dalamnya mampu menanggung, mampu bersabar permasalahan-permasalahan yang ada dari saudara-saudaranya. Jadi terakhir, kita katakan bahwa setiap cita-cita yang besar yang telah kita utarakan tadi harus ada 3 hal. Yang pertama, rancangan program yang baik. Ya, saya duduk dengan Bapak Kajari semalam, duduk dengan beberapa usahawan. Mengapa 212 tidak berpikir berapa orang anggotanya? Setiap anggota kita surati. Kebutuhan beras 1 bulan berapa? Kebutuhan sabun berapa? Kebutuhan ini berapa? Jadi ada namanya belanja pokok yang udah pasti itu berputar. Anggota itu pasti ke sana dia. Jangan minta anggota datang. Lebih utama lagi kita yang antar. Ini kebutuhan Bapak 1 bulan, sekian biayanya. Masya Allah.
Kasih nampak gambar, Pak, alhamdulillah dari perjuangan kita ini hasilnya. Anak-anak berapa dapat makanan, berapa biaya jajan mereka. Sekolah mereka berhasil semester 1 nilai mereka lebih bagus, di semester kedua begini-begini dan seterusnya. Kemudian kita belum sama-sama merasakan mujahid ini. Buktinya apa? Yang share produk-produk kita belum banyak. Kita hanya melimpahkan kepada pengurus. Ya Pak ya. Pengurus bergerak. Padahal yang angkat pengurus kita. Kalau ada orang meminta jabatan, itu serahkan ke dia. Tapi kalau kita minta dia menanggung jabatan, bantu dia. Harus ada perbedaan ini. Kalau dia minta, seperti dewan sekarang ini, kita biarkan. Kenapa? Mereka minta emang. Tapi kalau seandainya kita yang angkat, harus kita bantu. Ya, harus kita support. Mudah-mudahan ke depan ini banyak beban diberikan ke depan ya. Ya, jadi setiap rancangan yang besar harus ada, setiap cita-cita yang besar harus ada yang pertama rancangan, yang kedua pengawasan. Pengawasnya banyak yang nggak tahu, pengawas operasional nggak tahu dia sebagai pengawas ya. Pengawas syariah kirain semuanya lancar, ternyata ya pengawas syariah kan ingin tahu akad-akad yang terjadi apa aja. Yang dilaporkan ya itu yang dibahas. Walaupun kita sedang di Mesir, ini Ustaz akad-akadnya bagaimana, sesuai dengan syariah bagaimana atau tidak? Yang seperti ini sesuai ini mudharabah, kalau ini musyarakah, kalau ini begini-begini dan seterusnya. Tapi ke depan sepertinya pengawas bukan hanya tunggu laporan, tapi mengawas sampai ke dapur. Allah Akbar. Insyaallah. Dan Bapak Ibu sekalian, setiap cita-cita yang besar, setelah ada rancangan, ada pengawasan, yang terakhir adalah ada evaluasi. Evaluasi baiknya jangan hanya di RAT, ya, tapi bulanan, semesteran, atau 3 bulan sekali dan seterusnya. Ya, supaya ketika berakhir ada istilah husnul khatimah. Ya. Kalau tidak maka nggak tahu kita ya. Maka kita disuruh lihat ya masih sehat, disuruh lihat orang-orang sedang dalam kondisi nazah, dalam kondisi sakaratul maut. Kita lihat koperasi-koperasi lain bagaimana supaya kita mengambil pelajaran. Yang berhasil kita ambil ilmunya, yang gagal agar menjadi pelajaran bagi kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, Bapak-Ibu sekalian, mohon maaf karena saya tadi membaca penghormatan, jadi saya nggak lihat lagi ya, di hadapan saya ada guru saya, Ustadz Muflis, juga mengajarkan hadis saya, ya. Dulu mengajar, tapi kalau guru nggak saya katakan guru dulu, ya, guru tetap, ya, pernah mengajar dulu. Kemudian ya sahabat-sahabat yang lainnya saya rasa kenal semua, cuman ibu-ibunya yang namanya saya nggak kenal. Sebagiannya pernah saya lihat dan ada juga yang baru kali ini saya lihat. Bapak Ketua meminta kepada saya untuk membuka. Saya katakan kayaknya ada ibu ini dari dinas ya lebih utama untuk membuka. Tapi beliau minta ini dalam kondisi menjelang akhir hayat beliau. Dalam pengurusan ini ya. Baik Bapak sekalian, dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, RAT Koperasi Syariah 212 tahun 2000, dengan ini kita nyatakan bersama dibuka dan terbuka untuk umum wabil khusus para anggotanya. Selanjutnya mari sama kita berdoa, mudah-mudahan rapat kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalan dengan lancar, dengan baik, dan Allah pun membersamai kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم يا ذا الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الموفين بالعهود، رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك عدوا لأعدائك، نحب بك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين المهاجرين والأنصار. اللهم أعنا ولا تهنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. انصر المجاهدين في كل مكان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولأجدادنا جداتنا ولأصحاب فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا أحدا منا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Bapak Ketua dan anggotanya dan juga Bapak Panitia dan seluruh anggotanya yang telah berusaha payah sehingga terselenggaranya acara kita RAT pada hari yang berbahagia. Jazakumullah khairan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tausiah tadi menjadi semangat bagi kita semua untuk bangun. Dengan berakhirnya doa, berakhir acara acara selanjutnya saya serahkan kepada panitia. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.